Kimberly Ryder mantap menceraikan sang suami yaitu Edward Akbar. Namun, aktor berusia 38 tahun itu menolak permintaan nafkah lantaran ingin mempertahankan pernikahannya. Baru-baru ini, Kimberly telah menjalankan tahap mediasi cerai. Meski prosesnya sudah selesai, Kimberly mengatakan bahwa Edward menolak permintaan nafkah sebesar Rp5.000. Adapun permintaan nafkah yang ditolak oleh Edward Akbar mencakup nafkah idah dan nafkah anak. Kimberly mengungkapkan bahwa Edward masih mau mempertahankan pernikahan mereka. Sikap Edward yang menolak semua permintaan nafkah membuat Kimberly bingung. Kimberly mengatakan bahwa ia sengaja hanya meminta nominal kecil agar tidak mempersulit proses penceraiannya. Edward Akbar masih tetap ingin rujuk dan mempertahankan rumah tangga yang mereka bangun selama 6 tahun ini. Hal tersebut membuat Kimberly yang sudah mantap bercerai menjadi kebingungan. Pasalnya saat ini keputusannya untuk bercerai sudah bulat. Perempuan yang akrab disapa Kim itu mengatakan bahwa ia akan terus mengawal jalannya proses sidang perceraian mereka. So, gimana menurut kalian? Komen. Saya kita juga naik sepeda, naik apa, nggak apa-apa kok buat juang anak-anak di masa depan. Bener nggak? Dari rumah Mas. Aduh bro, rungokno ya, tolong bedakan hidup sederhana sama pelit itu berbeda jauh ya, sangat berbeda. Anak-anak mau berangkat sekolah naik sepeda atau naik angkutan umum sih sebenarnya nggak ada yang masalah gitu, nggak ada masalah, poinnya bukan di situ. Ini buat cewek-cewek ya, sebelum lu dapetin laki, tolong ya, lu pada harus bisa bedakan hidup sederhana sama hidup sengsara itu kayak gimana. Cewek-cewek kan biasanya gini, kalau udah cinta, lakinya mau kayak gimana pun diterima-terima aja. Nanti kalau udah nikah, udah punya anak, udah berumah tangga, mamam lo, kagak ada cinta-cinta lagi, menderita adanya. Ketika pacaran, pasti cewek-cewek kayak gini, aku nggak bisa hidup tanpa dia, tanpa laki-laki ini. Setelah menikah, lebih baik gue tuh hidup tanpa dia aja deh. Kayaknya gue lebih seneng. Ketika gue single makan bakso aja gue bisa. Ketika hidup dengan dia, mau makan bakso aja kayak sengsara banget, susah banget. Tapi gue bangga sih sama Kimberly gitu loh. Menuntut nafkah anak cuma 5.000 doang. Tapi gue sebagai laki-laki ya, kalau dituntut nafkah anak cuma 5.000 doang, gue malu banget, sumpah harga diri gue nggak tahu harus gue simpan kemana lagi. Tapi ada juga laki-laki yang tidak tahu diri gitu loh. Dituntut 5.000 ya wes gitu loh. Apalagi kalau nggak dituntut nafkah anak, makin suka. Hai Edward Akbar, ya suaminya Kimberly Ryder. Itu kan kan digugat cerai itu ya, digugat cerai, terus dia itu cerita, terus dia itu memposting kalau dia itu mengajarkan hidup sederhana untuk keluarganya Kimberly dan anak-anaknya. Ya menurut aku nggak apa-apa, itu sah-sah aja. Tapi ngasih uang anaknya itu 5.000, nggak tahu ngasih apa gitu, terus anaknya diajarin naik angkot, nggak apa-apa juga, itu nggak ada yang salah. Tapi menurut aku apa yang dilakukan dia itu bukan bentuk kesederhanaan, itu dia itu pelit ya, dia itu pelit gitu. Terus melahirkan di bidan, nggak apa-apa sebenarnya melahirkan di bidan selama kondisinya oke, nggak ada masalah, di bidan pun nggak ada masalah. Tapi mungkin menurut orang-orang sekelas Kimberly gitu loh, melahirkan di bidan itu juga sesuatu hal yang mungkin ya agak-agak aneh, agak-agak janggal gitu loh. Terus kalau ngelihat itu ya kondisi di rumahnya gitu ya, di rumahnya itu ya ada lemari plastik gitu loh, yang dulu aku pernah pakai kayak gitu terus yang warna-warni itu, terus kemudian tidurnya itu kalau nggak salah di kasurnya itu di bawah kalau nggak salah, terus itu ada Kimberly, ada anak-anaknya. Ya sebenarnya nggak apa-apa kalau itu dilakukan orang-orang yang biasa gitu, nggak apa-apa. Tapi seorang Kimberly Ryder gitu ya, artis gitu, hidupnya seperti itu ya aneh mungkin menurut orang-orang. Makanya Kimberly Ryder itu tidak ingin mempersulit proses perceraian supaya cepat cerai gitu. Jadi hanya menuntut nafkah per bulan kalau nggak salah Rp5.000. Ya mungkin kali ya, kalau dia menuntut yang macam-macam nanti takut akan jadi panjang urusan perceraiannya dan nggak cerai-cerai. Mintanya 5.000 aja. Yang penting itu sudah memenuhi syarat untuk permintaan harta gono gini. Kenapa Kimberly minta Rp5.000 per bulan? Ya karena mungkin tahu selama ini suaminya pelit gitu loh. Ya ampun,
banyak cewek-cewek yang biasa-biasa aja gitu ya, yang biasa-biasa aja, tapi itu diratukan sama suaminya loh, dikasih ini, dibeliin ini itu barang-barang gitu, apalagi itu artis gitu kan. Kalau menurut aku nggak ada salahnya loh ya, memuliakan istri itu kan pahalanya besar, apalagi Edward itu kan muslim, dia tahu kok hukumnya memberi nafkah, membahagiakan istri dan anak-anak dan keluarganya itu seperti apa. Menurut aku sih itu alasannya dia aja ya, kalau dia mengajarkan kesederhanaan karena dulu katanya dia naik sepeda atau apa, zaman dulu, zaman aku juga ya dulu ya naik sepeda ontel itu, naik angkot nggak apa-apa, tapi kalau zaman anakku itu sesekali boleh itu melatih untuk kesederhanaan, tapi juga nggak terus-terusan. Kalau menurut aku ya, Edward Akbar itu pelit. Jangan drama melatih kesederhanaan untuk anak-anaknya. Enggak, ya. Kalau kamu melatih kesederhanaan itu nggak mungkin Kimberly menuntut uang nafkah itu sebesar 5.000, nggak mungkin. Kalau tahu Edward Akbar itu nggak pelit, makanya dia minta cuma 5.000 karena tahu Edward Akbar itu pelit. Sampai Kimberly Ryder itu bilang loh, Rek, nanti kalau ada apa-apa dengan anak-anakku, apalah ada yang urgent gitu, masa harus nunggu angkot atau bajai? Kan berarti memang bukan melatih kesabaran atau melatih kesederhanaan, ya memang dasarnya pelit aja itu. Jadi kalau menurut aku sudah tepat Kimberly itu menuntut atau menggugat cerai Edward Akbar ya. Ya karena tahu suaminya itu Edward Akbar itu pelit gitu.